Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta workshop daring dengan tema pengembangan kompetensi guru matematika melalui pelatihan pengembangan soal-soal Olimpiade Matematika tingkat sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Rumpun Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. Semoga kita semua dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, mohon perkenan Bapak Ibu untuk menerima perkenalan diri saya terlebih dahulu. Saya Devi Eka Wardani Meganitias yang pada pagi ini akan menjadi moderator untuk acara workshop ini. Sebagai sedikit informasi bagi Bapak Ibu peserta workshop, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu bentuk tridharma, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Pada awalnya, kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan secara tatap muka. Namun karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, sehingga kegiatan ini pada tahun ini dilaksanakan secara daring atau biasa kita sebut webinar ya. Nah, akan tetapi nampaknya hal ini memberikan efek positif bagi kita karena peserta workshop tidak hanya berasal dari satu daerah saja, tapi juga bisa berasal dari daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa saling mengenal dan berbagi ilmu serta informasi. Nah, walaupun dilaksanakan secara daring, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk berkumpul dan bersama-sama menimba ilmu yang insya Allah bermanfaat dari pemateri kita pada pagi hari ini. Adapun tema workshop kali ini adalah pengembangan kompetensi guru matematika melalui pelatihan pengembangan soal-soal Olimpiade Matematika tingkat sekolah dasar. Tujuan diadakannya workshop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru matematika dalam mengembangkan soal-soal Olimpiade Matematika, alat peraga pembelajaran yang mendukung, dan juga menyusun rancangan pembelajaran yang menggunakan soal-soal Olimpiade sebagai alat evaluasinya. Pemateri pada workshop kali ini adalah Ibu Dr. Lukita Ambarwati, SPD MSI. Beliau merupakan dosen sekaligus koordinator program studi matematika di Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. Sedikit profil singkat beliau, beliau ini lahir di Malang pada tanggal 28 Oktober 1972. Beliau menempuh pendidikannya S1 di IKIP Malang, kemudian melanjutkan kuliah S2 di ITB dan S3 di ITB. Sepanjang pengetahuan saya, beliau memang banyak memiliki pengalaman dalam bidang Olimpiade Matematika, baik itu sebagai pembina maupun sebagai juri Olimpiade. Nah, pada akhir tahun 2019 yang lalu, beliau menjadi salah satu tim delegasi Indonesia bidang matematika yang mendampingi perwakilan-perwakilan pelajar Indonesia pada event Olimpiade Matematika dan Sains Internasional atau dinamakan International Mathematics and Science Olympiad, IMSO ya, yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam. Nah, pada kesempatannya dalam workshop ini, beliau akan membagikan ilmu kepada Bapak Ibu semuanya terkait pengembangan soal-soal Olimpiade Matematika tingkat sekolah dasar. Semoga nantinya ilmu yang disampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Mungkin itu pengantar singkat dari saya terkait dengan workshop ini dan juga terkait dengan pemateri yang akan mengisi materi selama kegiatan ini berlangsung. Acara pada workshop ini terbagi menjadi dua sesi, yakni sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Namun sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu peserta workshop terkait pelaksanaan workshop ini. Yang pertama adalah selama nanti pemateri menyampaikan materinya, peserta dimohon untuk menonaktifkan suara pada aplikasi Zoom yang digunakan. Kemudian, bagi peserta yang ingin bertanya saat penyampaian materi berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Nah, silakan sebutkan nama, kemudian asal sekolah atau institusi Bapak Ibu sekalian, dan juga pertanyaan yang ingin diajukan. Atau Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung kepada pemateri setelah sesi pemaparan materi selesai. Adapun pertanyaan melalui chat akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab untuk nantinya juga dapat didiskusikan bersama. Itulah beberapa informasi yang disampaikan untuk Bapak Ibu sekalian.
Selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa pemateri kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Kita, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Bu Devi. Alhamdulillah. Apakah Ibu sudah siap dengan materi yang akan disampaikan? Insya Allah sih. Baik, kalau begitu, karena pemateri kita sudah siap dengan materinya, tanpa perlu berlama-lama, marilah kita simak pemaparan materi pelatihan pengembangan soal soal Olimpiade Matematika tingkat sekolah dasar yang akan disampaikan oleh pemateri kita kepada Ibu Dr. Lukita Ambarwati SPD MSI. Kami persilakan. Terima kasih, Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Perkenankan saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah dimulai tadi ya. Oke, Bapak Ibu. Workshop untuk kali ini di kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2020 untuk kelompok kami, kebetulan saya dengan Ibu Devi, yaitu tentang pengembangan soal-soal Olimpiade Matematika tingkat sekolah dasar. Kenapa saya mengambil materi ini? Nah, yang kita tahu adalah di kurikulum 2013 salah satu dasar ketika menggelontorkan kurikulum 2013 adalah karena literasi matematis di Indonesia itu jauh di bawah nilai yang diperoleh oleh negara lain. Itu terlihat dari nilai PISA yang kita peringkatnya jauh di bawah ya. Nah, makanya muncullah kurikulum 2013. Nah, di kurikulum 2013 salah satu yang ingin dicapai adalah bahwa matematik itu bukan hanya sebagai ilmu, tapi dia sebagai tool untuk menyelesaikan problem yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau hanya sebagai pengetahuan, maka kalau kita masuk ke taksonomi Bloom, maka yang kita lihat adalah di soal-soal yang selama ini dikembangkan di sekolah itu hanya sampai C1, C2, mungkin C3 itu hanya sebagian. Ya. Nah, padahal dengan tuntutan kurikulum 2013 itu kita sudah harus sampai C6. Ya. Harus sampai C6. Yang biasa kita sebut dengan soal-soal HOTS gitu ya. Nah, kenapa saya tidak mengambil soal HOTS untuk pelatihan ini? Karena saya lebih punya banyak pengalaman di Olimpiade, jadi saya mengambilnya soal Olimpiade. Kalaupun tidak soal HOTS, tapi yang jelas soal Olimpiade itu kita menyusunnya itu biasanya dari mulai C3. Jarang C1, C2 itu jarang gitu ya. Jadi kita menggunakan C3, C4, C5, dan C6. Nah, apakah bisa soal di sekolah dasar itu menggunakan C3 sampai C6? Itu ya. Kebayangnya kan susah. Mereka suruh merumuskan, merencanakan. Itu kan nggak kebayang mungkin. Nah, tapi kita bisa membuat soal yang memang pengetahuannya itu pengetahuan di sekolah dasar. Cuman tingkat kesulitannya yang kita bisa tingkatkan. Nah, yang kita lakukan untuk menyusun soal Olimpiade itu ada dua tipe. Yang pertama, saya menyebutkan soal rutin soal yang ada di sekolah.
kita bisa modifikasi soal rutin itu menjadi soal yang layak untuk menjadi soal olimpiade. Ya. Dengan melakukan modifikasi. Modifikasinya adalah modifikasi tentu saja di sini meningkatkan tingkat kesulitan soal. Yang tadinya mungkin dari hanya C1 sampai C2, kita bisa tingkatkan sampai C6. Ya. Kemudian soal pengembangan yang kedua, kita bisa melakukan pengembangan itu dari soal olimpiade yang sudah ada. Kita bisa modifikasi sehingga menjadi soal yang tingkat kesulitannya sama dengan soal olimpiade. Di samping untuk pembelajaran, sebenarnya ini juga berguna untuk pengayaan buat siswa-siswa yang memang memiliki talenta di bidang matematika. Nah, kita lihat yang tipe 1, contoh tipe 1. Nah, contohnya ini. Ini adalah soal rutin, hitung campuran ya. Misalkan 36 dikurangi 6 kali 5 ditambah 20 kali dibagi 4. Ya. Yang jelas anak harus paham aturan operasi hitung. Mana yang terlebih dahulu yang harus dioperasikan. Kalau ini nggak ada tanda kurung ya. Demikian juga yang nomor 2. Ini biasa di sekolah, biasa suruh ngitung itu biasa. Ya. Tapi kita bisa modifikasi. Modifikasinya kalau ini C-nya C berapa nih, Bapak Ibu? Mungkin bisa dibuka nggak apa-apa? Nggak usah di-mute. Silakan. C-nya kira-kira C berapa ini? C2 ya? Hanya C2 ya. C2. Nah, sekarang kita mau lihat. Saya berikan contoh modifikasi untuk soal nomor 1. Coba perhatikan Bapak Ibu. Soalnya saya rubah begini. Ya. Sekarang yang diisi adalah operasinya. Operasinya diisi plus, minus, kali, bagi. Sehingga operasi bilangan berikut menghasilkan bilangan bulat. Ya. Nah, pertanyaannya bisa dirubah sih. Bapak Ibu bisa mengganti apakah, oh saya nggak mau bilangan bulat, saya maunya bilangan prima. Bisa saja. Tapi yang jelas apakah nanti ada jawabannya, ya itu harus dicoba dulu ya. Nah, kalau ini ditanyakan hasilnya bilangan bulat, ada. Karena soal yang tadi, ini kan hasilnya bilangan bulat ya. Hasilnya 10 nih, bilangan bulat. Ya. Nah, soal ini juga bisa dirubah. Nah, operasinya di sini kan ada 4 plus, minus, kali, bagi. Bisa Bapak Ibu minta mereka membuat menggunakan semua operasi ini sekali saja, atau memilih 2 operasi yang berbeda. Ya. Misalkan saya operasinya plus tambah kali saja. Nah, soalnya bisa dirubah seperti itu pengulangannya. Ya. Nah, ini kalau soal seperti ini level taksonominya jadi apa? Ini jadi apa? Sudah sampai pada tahap analisis ya. Karena kalau mereka menginginkan bilangan bulat dan itu operasinya harus pembagian, maka yang dilihat adalah pembagiannya ada di mana kan gitu. Ya enggak? Kalau pembagiannya saya taruh di sini 35 bagi 6, nggak mungkin. Karena di sini nanti bilangannya pecahan kan. Yang paling mungkin adalah pembagian harus di sini. 20 bagi 4. Yang lainnya terserah. Ya, yang lainnya terserah. Yang jelas pembagiannya harus di sini, di operasi yang terakhir. Maka ini sudah sampai pada tahap analisis. Mereka
bisa menganalisis kalau bilangan bulat, kalau di sini harus ada pembagian, maka pembagiannya ada di mana? Yang lainnya terserah. Ya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya saya rubah nih. Saya nggak mau cuman istilah. Saya mau tahu berapa banyak hasil operasinya yang menghasilkan bilangan bulat. Ya. Berapa banyak nih komposisinya? Saya mau plus, minus, kali, baginya semuanya digunakan. Jadi yang tadi ketika kita menganalisis, pembaginya di sini nih. Pembaginya di yang terakhir. Ya. Mungkin saya pakai ini biar kelihatan. Oke, jadi operasi pembagiannya ada di sini. Mau ya? Oh, sorry, bentar. Nah, operasinya di sini ya. Pembagiannya pasti di sini. Nah, ketika pembagiannya di sini, yang plus, minus, kalinya pasti di sini. Ini plus, minus, kali. Ini bisa plus, minus, kali. Ada berapa komposisi di sini? 3, 2, 1, ada 6. Ya, 6. Jadi mungkin kalau 6 masih bisa ditabulasi ya. Masih bisa ditabulasi, ada 6 jenis operasi. Ini plus, minus, kali, plus, kali, minus, dan seterusnya. Mungkin peserta bisa, muridnya bisa membuat tabel. Dengan ini pembagiannya, ini hasilnya kan udah ada. Ini 5. Nah, tinggal yang di sini saja, hasilnya berapa. Nah, berapa bilangan bulat yang berbeda yang dihasilkan? Kalau saya menggunakan ini sekali. Ya. Nah, ini pertanyaannya nanti, kalau misalkan di sini ketemu plus, katakanlah kalau di sini 35, 6 kali. Kalau kalinya di sini, nah beda lagi. Nah, nanti ini bisa di ini ya, bisa dibuat tabel lah, bisa dibuat tabel gini, ya. Di sini kalau saya pakai yang plus, minus, kali, hasilnya berapa? Kalau saya pakai plus, kali, minus, hasilnya berapa? Kalau minus, kali, plus, gitu ya. Plus, kali, nah ini hasilnya berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini setelah dicoba, nanti mungkin Bapak Ibu nemunya yang ada yang bilang prima, mungkin pertanyaannya bisa dirubah nih. Mana yang hasilnya bilang prima? Ya. Pengembangannya bisa seperti itu. Jadi dari satu soal ini bisa muncul banyak sekali soal-soal yang tingkat kesulitannya setara dengan soal-soal olimpiade. C-nya sudah C5 sampai C5 sampai pada tahap analisis. Oke, kita lihat kalau kita perhatikan soal yang kedua, di soal yang kedua ini kan operasi hitung campuran ya. Ya enggak? Kalau ini kan mereka tinggal hitung saja. Tinggal hitung. Nah, bandingkan dengan ini juga menghitung. Tapi menghitungnya ada pola di sini. Ya. Ada pola. Ada penyederhanaan dan sebagainya. Jadi bukan lagi pada C2 lagi. Ini sudah tingkatnya sudah analisis juga.
Demikian juga dengan, ini hanya satu ya. Nah, ini contoh soal rutin, keterbagian. Berapa sisa pembagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oleh 9? Biasanya kalau keterbagian itu anak-anak sudah mendapatkan pengetahuan tentang sifat-sifat keterbagian bilangan oleh suatu bilangan. Misalkan dibagi 2 cirinya apa? Dibagi 3 cirinya apa? Gitu ya. Nah, itu di SD sudah diperkenalkan. Nah, dari sini sebenarnya ini mereka hanya mengingat, kemudian kalau kita lihat C level taksonominya, berarti sampai mana nih? Mengingat di C1 ya, kemudian mungkin pakai menjalankan, masih menjalankan ya, mengimplementasikan, mungkin sampai C3 masih, ya, sampai C3 masih. Tapi kalau yang ini levelnya udah lain dia, ya, ada pengorganisasian di sini. Ya. Ini meringkas, ada diringkas, menyatakan dalam bentuk yang lain, dan sebagainya. C-nya udah lebih dari C3. Yang ini. Yang ini tadi hanya mengimplementasikan ya. Sekarang dari soal ini, pengembangannya seperti apa? Nah, ini masih nomor 1, masih ini ya, soal olimpiade itu ya. Ini soal olimpiade. Walaupun di sini ada soal rutin yang sama, berapa sisa pembagian oleh 9. Nah, ini masih soal olimpiade juga, walaupun di situ masih tingkat kesulitannya masih ya, dia masih tergolong di C3 lah ya, implementasi ya. Tapi memang sudah masuk di kategori yang soal memang udah layak untuk jadi soal olimpiade. Yang nomor 2 itu juga keterbagian. Ya. Nah, ini sudah sampai pada tahap menganalisis ya. Kalau dibagi 72 itu artinya apa? Kalau dibagi 72 artinya bisa dibagi oleh faktor-faktor dari 72 kan? Iya. Ya, bisa dibagi oleh 72 itu. Kalau bisa dibagi 72, dibagi berapa? Faktor dari 72 berapa sih? Ani. Iya, Bu, hadir. Kamu ngomong tapi itunya nggak dibuka. Lupa, Bu. faktor 372 bisa 36, Bu. 9. 9, iya, 9, 4. Banyak, Bu. Oke, jadi kalau habis dibagi 72 artinya kan habis dibagi faktor-faktor 72 juga ya. Iya. Nah, habis dibagi 9. Kalau habis dibagi 9 cirinya apa? Dia itu kalau habis bagi 9 berarti dibagi 3-nya ya, Bu. Bagi 3. Ciri 9 tuh. Kalau dibagi 9 berarti jumlahnya juga habis dibagi 9. 9. Jadi 1 tambah 9 tambah Ini habis dibagi 9. 9. Nah,
Kalau habis dibagi 72, itu juga habis dibagi 4, kan? Iya. Nah, kalau habis dibagi 4, cirinya apa? Dua angka terakhir habis dibagi 4. Waduh. Gitu ya. Nah, kalau habis dibagi 4, 9B, berarti B-nya berapa? Yang mungkin. Hmm, 4, Bu. Ada faktor 4-nya ya? 9 2. habis dibagi 4, kan? Dan 96. Ya. Sekarang kalau B-nya saya ganti 2 nih. Berarti ini 10, 20, 29. 29 ditambah berapa nih? Habis dibagi 9, kan 36 yang dekat ya? Ya. Kalau B-nya 2, maka A-nya sama dengan berapa? A-nya 7. Kalau B-nya 6, maka A-nya berapa? A-nya berapa? Kalau B-nya 6, berarti kan ini 10, 27, tambah 6, 35. Benar? Berarti ini 1. Sorry. Ini 9, ini 3. Benar nggak? Apa saya salah nih? Kalau B-nya 2, berarti ini 29 ya. 29, supaya jadi 36 kan tambahnya 7. Ya betul? A ditambah 1 ditambah 9, tambah 8, tambah 9, tambah 2. Ini kan A ditambah 29. Ini habis dibagi 9. Yang terdekat kan ada 36 kan? Ya. Berarti dari sini kita punya A-nya sama dengan 7. Nah, kemudian kalau B-nya 6, maka A-nya 3. Anda bisa lakukan hal yang sama ya. Jadi ada dua bilangan di sini. Bu kita mohon maaf, ada peserta yang ingin tampilannya dibuat slideshow, Bu. Katanya masih kurang terlihat jelas. Jadi biar lebih besar tulisannya. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Nah, nih, udah kelihatan? Udah ya? Ya, jadi dari sini ada dua bilangan nih yang bisa di ini. Jadi bilangannya adalah 7, 1, 9, 8, 9B, 2, dan 6, 1, 9, 8, 9, kebalik. Ini 3, 6. Gitu ya. Jadi ada dua bilangan di situ. Nah, kemudian ini soal Olimpiade yang berikutnya. Tentukan bilangan terkecil yang bila dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 selalu bersisa 1. Jadi misalkan bilangannya adalah A gitu ya. Nah, ini
A hadis dibagi, bukan hadis dibagi ya. Dibagi 2, sisa 1. Dibagi 3, sisa 1. Dibagi 4, juga sisa 1. Dibagi 5, sisa 1. Dibagi 6 juga sisa 1. Dibagi 7, sisa 1, dan seterusnya. Nah, ini artinya apa sih? Kalau A dibagi 2, sisa 1, maka artinya apa? Bilangan ganjil bukan, Bu? Bukan ya? Ya, bilangan ganjil, benar bilangan ganjil. Yeay! Bilangan ganjil. Tapi kita bisa A itu sama dengan kelipatan 2 ditambah 1. Benar nggak? Ya. Betul, Bu. Dari 2N kita tambah bisa 1. simpulkan A dikurangi 1 kelipatan 2. Betul? Nah, demikian juga dengan yang ini. A itu juga kelipatan 3 ditambah 1. Jadi A min 1 itu kelipatan 3. Nah, dan seterusnya kita bisa simpulkan bahwa A min 1 itu kelipatan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Karena yang ditanyakan bilangan yang terkecil, maka A min 1-nya apa? Apa? K dari 2, Dari 2, 3, 4, 5, 6. ya. Jadi cari KPK-nya. A min 1 KPK. Yang ditanyakan kan A kan? Kalau sudah ketemu A min 1, baru A-nya ketemu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Atau Bapak Ibu sedang mencari? Nilai A-nya berapa? Iya, Bu, lagi nyari. Tadi kayaknya ada Dita juga ya? Ada, Bu, ada Mbak Dita. Berapa nilai A-nya? Kalau nyari KPK gimana sih? Ini 2, 3, 2 pangkat 2, 5, 2 kali 3, 7. 2 kali 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 2. Jadi KPK-nya 3 pangkat 2. 2 pangkat, berapa yang terbesar nih? 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Berapa itu? 8 kali 9 kali, kan 8 kan? 72 kali 35. Berapa 72 kali 35? 2.520. 2000? 1.520. 2520. Ya, betul?
Nah, ini adalah nilai A min 1. Berarti nilai A-nya sama dengan berapa nih? Ini adalah A min 1. Berarti A-nya adalah, A-nya berapa? 2519. Ditambah, Deng. 2521. 2521. 21. Plus 1. Ya. Jadi A-nya ketemunya adalah 2521 itu untuk jawaban yang nomor 3. Gitu ya. Sorry, ini nulisnya berantakan nih, kemana-mana. Oke, kita lihat soal yang masih pengembangan tipe 1 ya. Nah, ini soal kombinatorika. Nah, ini sebenarnya di kurikulum ada nggak sih kombinatorika? Ada nggak? Nggak ingat. Di SD mah enggak. KIKD-nya emang nggak ada. Tapi kalau kita mau menyelesaikan di situ masuk di KIKD yang berhubungan dengan menyelesaikan soal sehari-hari, itu kan bisa saja kita masukkan. Ya. Bentar, saya cek KIKD dulu ya. KIKD. Kayaknya bisa masuk KIKD yang ada di SD. Walaupun itu memang di nggak ada, muncul kombinatorika itu nggak ada. Satuan baku. Memang KIKD yang pasti nggak ketemu saya. Cuman di soal-soal Olimpiade sering muncul kombinatorik. Walaupun kombinatoriknya masih sederhana gitu ya. Seperti ini kan soal ini kan masih sederhana. Suruh mewarnai, ada 3 balon, bikin susunan gitu ya. Nggak ada. Mengurutkan nilai. Nah, ini nggak ada. Cuman berdasarkan soal ini, kita mau lihat. Ini kan susunannya masih ada 3 balon gitu ya. Ini kalau masih bisa ditabulasi untuk anak SD rasanya nggak susah ya. Pengetahuan apa sih yang dibutuhkan ini?
Menurut Bapak Ibu, pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk soal ini? Kalaupun nggak usah diajarin, mereka suruh nyusun aja bisa nggak? Bisa, Bu, kayaknya. Pakai kayak pola bilangan loncat, pola-pola gitu ya, Bu? Ya, sebenarnya ini bisa pakai pola ya, bisa pakai pola. Nah, paling mudah sebenarnya kalau memperkenalkan di SD itu adalah kita menggunakan benda konkret. Atau dikasih manik-manik gitu ya. Manik-manik yang warnanya ada merah, biru, sama hijau gitu ya. Suruh nyusun dari kiri ke kanan itu, dari 3 manik-manik itu disusun. Ada berapa banyak susunan. Kan sebenarnya gampang kan ini kan. Ya. Dan ini nggak butuh landasan teori yang ini, yang banyak. Nah, namun demikian kalau kita sudah sampai ke, misalkan banyaknya ini udah ditambah nih, banyaknya ini ditambah. Pasti kalau hanya menggunakan benda konkret, ininya apa? Mencobanya ada banyak sekali, gitu ya. Nah, untuk pengembangan yang ini, pengembangan soal-soal seperti ini, paling mudah adalah Bapak Ibu bisa ganti konteks masalah ya. Yang tadinya nyusun balon, mungkin bukan nyusun balon. Katakanlah yang paling mudah adalah ini ada makanan, gitu ya. Jadi ini contoh pengembangannya, konteksnya ganti nih, konteksnya ganti. Ya, ada makanan, kemudian ada dia punya uang nih 14.000, ingin membeli 2 macam minuman. Berapa jenis minuman masing-masing yang bisa dibeli kopi agar uang kembaliannya sekecil mungkin. Ya. Nah, ini masih terjangkau lah ya. Untuk anak sekolah dasar masih terjangkau. Nah, bisa juga dikembangkan dengan menambahkan item. Ya. Menambahkan item, katakanlah saya nggak mau, ini kan cuma ada 2 jenis kan. Ya, ada 2 jenis. Ada teh, ada coklat. Gitu. Kemudian yang ini dibikin lebih banyak nih itemnya. Ya. Kuenya 2.150, coklatnya 1.500, makanan ringannya 2.750. Ya. Jadi ini dia sebenarnya mau beliin, kalau bisa sih semuanya gitu ya. Semuanya mau dibeliin. Apa bisa? Berapa banyak nih masing-masing yang dibeli. Nah, untuk soal-soal olimpiade, biasanya pengerjaannya itu menggunakan tahapan pengerjaan problem solving. Soal-soal problem solving itu menggunakan POYA ya. Jadi memahami masalah, kemudian membuat perencanaan, eksekusi, setelah eksekusi baru ditinjau kembali hasilnya. Nah, ketika membuat perencanaan itu ada banyak yang bisa dilakukan. Apakah dia menyederhanakan dari problemnya
atau dia bisa membuat tabel, membuat grafik, atau membuat gambar dari apa yang diketahui. Kalau begini ini lebih baik kita menggunakan tabel. Ya. Menggunakan tabel lebih sederhana ya. Jadi katakanlah kalau saya di sini ada kue, mungkin soal yang soal yang bawahnya ya. Ini ada kue yang harganya 2.150. Ini yang harganya 1.500. Ini yang harganya 2.750. Ya. Ini kan dia harus membeli semua kue nih. Jadi minimal satu kan ini. Satu. Kalau satu ini berapa ini? Jumlahnya. 2.150 dengan ini menjadi 4.900. Dengan 1.500. 6.500 ya, Bu. 400. Ya. Sisanya berapa? Dia punya 15.000. Sisanya adalah 8.000. 8.600. Ya. Ya, 8.600 itu bisa nggak dibelikan semua? Kan ini biar kembaliannya sekecil mungkin ya. Satu lagi. Bisa. Itu ya bisa saja. Tambah Udah, lagi, Bu. kalau saya pakai ini semua, 1.500 semua, ini masih sisa. Kalau ini saya habiskan untuk beli yang 1.500-an nih. Berapa? Caranya gimana? Coba-coba atau gimana? Kalikan 2 ya. Yang lebih besar kali di situ nggak ada keterangan banyaknya jajanannya paling banyak ya, tapi yang jelas kembaliannya paling sedikit. Kembaliannya paling sedikit. Kalau saya habiskan ini semua, kalau saya habiskan dengan yang harganya 2.150, dapat berapa itu? 8.600 kalau saya bagi 2.150. Pas ini saya peroleh ini 4, ini nggak ada, ini nggak ada. Ini hasilnya 8.600. Sisanya 0. Ya. Kan nggak mungkin ada yang lebih kecil lagi dari sisa 0 kan? Ya. Jadi ini langsung dapat jawabannya ya. Bisa saja anak-anak muter-muter ini cari yang lain. Jadi di sini 5 kue coklat, kue yang 2.150, kemudian 1 kue yang harganya 1.500 dan 1 yang kuenya yang 2.750. Ini kalau dijumlah pas 15.000. Ya. Nggak ada sisa. Nah, ini yang terjadi sebenarnya biasanya mereka kalau dengan kalimat panjang itu adalah memahami kalimat saja
sudah belum tentu mereka paham gitu ya. Makanya kalau kita beranjak pada literasi matematik itu harus sejalan dengan literasi membaca. Ya. Karena sebenarnya matematik itu bahasa yang isinya logika. Ya. Kalau mereka tidak bisa membaca ini dan memaknai ini, maka nggak akan sampai jawabannya. Ya. Ini kan sebenarnya ada banyak hal nih. Boleh nggak sih sebenarnya kuenya ini satu saja, atau dibelikan ini semua? Nah, mereka berarti belum tuntas nih bacanya. Membeli ke semua makanan itu. Jadi ini poin-poin penting ya. Hal-hal poin penting yang begini nih yang. Nah, apakah ini masih bisa dimodifikasi? Bisa saja. Itemnya lebih diperbanyak nih. Ini kan ada 1, 2, 3, ada 3 kan itemnya. Mungkin itemnya tetap 3. Tapi ininya yang kita rubah. Jumlahnya yang kita rubah. Dan mungkin kembaliannya sekecil mungkin. Masih tetap. Tapi ininya kita rubah ya. Kita rubah supaya masih ada sisa. Sisanya nggak mungkin 0. Bisa saja. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Ya. Atau itemnya ditambah nih. Itemnya misalkan ditambah nih. Jadi 4 item. Nah, ininya tetap nih. Semua makanan harus tetap dibeli. Minimal masing-masing 1 gitu ya, artinya ya. Nah, itu Bapak Ibu pengembangan yang jenis yang pertama. Yang berikutnya, nah sebenarnya ini nanti tugas Bapak Ibu ya. Saya memberikan tugas kepada Bapak Ibu pilih soal rutin yang sering Bapak Ibu buat. Bapak Ibu buat soal pengembangan yang setipe dengan untuk tipe 1. Artinya dari soal rutin kita tingkatkan menjadi soal yang tingkat kesulitannya sama dengan soal olimpiade. Tapi ini nanti mungkin di akhir saja. Nah, kita lanjutkan untuk pengembangan tipe yang kedua. Ya. Untuk pengembangan tipe yang kedua, sebenarnya paling kalau menurut saya sih paling mudah ya. Cuman paling mudah buat saya belum tentu mudah buat yang lain. Ya. Kenapa saya paling suka modifikasi dari soal yang ada? Dari soal yang ada itu karena tingkat kesulitannya sudah levelnya udah C3 sampai C6 ya. Jadi saya nggak perlu lagi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pengembangannya nggak terlalu susah. Cuman ya, ada cumannya. Cuman dari soal olimpiade ketika mau memodifikasi kita harus punya solusinya dulu. Minimal dikerjakan dulu soalnya. Ketika sudah punya solusinya, dapat solusinya, solusi itu bukan solusi akhir ya, artinya jawabannya saja, tapi step by step pengerjaan. Dari sana kita punya konsep yang terkait itu apa? Baru kita lakukan modifikasi. Contohnya, ini. Ini soal OSN tahun 2017 ya. Saya ambil dari soal OSN tahun 2019. Misalkan ABCD adalah bilangan positif 4 angka. Tentukan bilangan terkecil ABCD sehingga
ABCD ditambah ABC ditambah AB ditambah A itu positif dan 5 angka. Dan habis dibagi 11. Jadi di sini ada beberapa clue di sini. Ini pertanyaannya di sini yang ditanya smalls, yang terkecil, kemudian ini 5 digit, kemudian can be divided by 11. Ya. Kita lihat penyelesaiannya. Yang jelas kita harus tahu solusinya dulu ya, penyelesaiannya ya. Ini ABCD tadi diketahui bilangan positif 4 angka, maka A-nya nggak boleh 0. Ya. Kemudian ABCD adalah bilangan 4 angka terkecil yang mengakibatkan ini merupakan bilangan 5 angka dan dapat dibagi 11. Karena ABCD-nya terkecil, maka otomatis ABCD ditambah ABC ditambah AB ditambah A merupakan kelipatan 11 terkecil yang habis dibagi 11. Ya. Dan itu sama dengan 10.010. Ini adalah kelipatan 11. Ya. Nah, sekarang baru kita coba nih. Ya. Kita coba. Kenapa saya mulai dari A8? Ada yang punya gambaran nggak? Kenapa A-nya harus minimal 8? Kenapa nggak bisa 7? Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini maksimal berapa nih? Maksimal 1000 ya. Maksimal itu nggak sampai 2000, 1000 sekian. Ya kan? Sekian, maka kalau ini sama dengan 10.000, maka A-nya bisa 8, bisa 9, nggak bisa 7. Karena ini nggak bisa 3.000. Ya. Sebenarnya 8 juga dapatnya nggak mungkin 8. Ya. Jadi dari A8 kita akan dapatkan BCD ditambah BC ditambah B 1122. Ya. Ini 1122, yang paling mungkin B-nya itu 9. Sekarang kalau B-nya 9 kita jalankan, tidak ada CD yang memenuhi. Ini ditambah D sama dengan 1, 2, 3. Nggak mungkin. Ini kan paling besar kan 99 nih. Tambah 9 saja hanya 118, nggak mungkin 123. Jadi ini nggak mungkin. Akibatnya A-nya nggak mungkin 8 nih. Erot. Nah, nggak mungkin A-nya 8. Kemudian kalau A-nya 9, bisa nggak A-nya 9? 9 BCD, 9 BC ditambah ini. Jadi BCD ditambah BC tambah B sama dengan 11. Ya. Nah, kalau BCD ditambah BC ditambah B sama dengan 11, ini B-nya harus 0. Kemudian kalau CD tambah C sama dengan 11, akibatnya C-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 0. Jadi bilangan itu adalah 9.010. Jadi kalau 9.010 ditambah berapa lagi? Sorry.
ditambah 901, keliru. Ditambah 901 ditambah 90 ditambah 9. Ini sama dengan, benar nggak? Kita balikin lagi. Benar nggak hasilnya? Sama dengan 10.010. Ditambah ya, benar ya, 10.000 ya. Jadi ini kenapa A-nya 8 tadi sudah saya jelaskan. Jadi A harus lebih besar sama dengan 8. Ya. Karena maksimum ini 2000 sebenarnya. Nah, contoh pengembangan dari soal ini. Contohnya, saya nggak mau yang terkecil, saya mau yang terbesar. Bisa nggak yang terbesar? ABCD-nya harus terbesar. Bisa nggak terbesar? Nah, kemudian contoh pengembangan yang berikutnya adalah tuliskan semua bilangan 4 angka ABCD yang memenuhi sifat ABC, BCD, dan CD berturut-turut karena bilangan 4 angka, 3 angka, dan 2 angka yang habis dibagi 3. ABCD habis dibagi 3. BCD. Kalau habis dibagi 3 itu apa sih cirinya? A ditambah kan? Jumlahnya ya. Benar? B ditambah C ditambah D habis dibagi 3. Jadi dari sini A-nya habis dibagi 3. Kemudian C ditambah D-nya juga habis dibagi. Nah, kesimpulan di sini sebenarnya dapatnya B habis dibagi. Nah, disuruh nulis semua. Suruh nulis semua. Ini A-nya habis dibagi 3, B-nya habis dibagi 3, C ditambah D-nya habis dibagi 3. Kalau nulis semua gimana? Ditulis aja semua. Gitu ya. Jadi kalau A-nya berapa? A, B, C, D. Nah, kalau disuruh nulis semua, harus ini ya, harus apa? Harus yakin bahwa itu sudah semua. Kita mulai dari A habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 3, mulainya dari 3. Gitu ya. Kalau ini boleh 0 nggak? B-nya. B-nya boleh 0 nggak? Nggak boleh. Karena di sini 4 angka, 2 angka, 3 angka, 2 angka. Gitu ya. Jadi ininya nggak boleh 0. Ininya nggak boleh 0. Jadi yang paling mungkin adalah 3. 3, CD-nya habis dibagi
3. Tapi di situ CD-nya 2 angka. Jadi di sini mulai dari 15, terus 18, ya, sampai 9. Ini masih 3 dan seterusnya. Ya. Nah, yang ini tetap nih. CD itu mulai 12 sampai 99. Yang ini gonta-ganti. 3. Kemudian ada lagi. Yang ini tetap. Kemudian 3, 6. 3, 9. Yang ini tetap. Yang ini berapa lagi? 6, 3. 6, 9. Gitu ya. Kemudian 9, 3, 9, yang belakangnya udah nih. Jadi sebenarnya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali dari 12 sampai 99. Lipatan 3. Ada berapa? Dari 12 sampai 99. Ada 30. Ini ada 30 ya. Ada 30 ya. Jadi 9 kali 30 ada 270 bilangan di sini. Ya kalau nulis semua sih tulis 270, tapi mungkin ini bisa dimodifikasi ya. Jangan tulis semua. Yang ditanya banyak bilangan 4 angka. Ya. ABCD yang memiliki sifat tersebut. Kemudian juga dengan yang nomor C. Yang nomor C modifikasinya. Nah, sekarang yang habis dibagi, ini bilangan 4 angka, habis dibagi 4 itu yang ini. Ciri habis dibagi 4 tadi apa? 2 digit terakhir ini habis dibagi 4. CD, DA, dan BD habis dibagi 4. Ya. Nanti bisa dicoba untuk pengembangan ya. Nah, contoh yang lain pengembangan yang tadi masih proses yang tadi ya. ABC adalah bilangan positif 3 angka. Tentukan bilangan terkecil ABC sehingga ABC ditambah BCA ditambah ACB merupakan bilangan 4 angka kelipatan 2. Ya. Nah, ini ada banyak sekali kalau Bapak Ibu misalkan mau mengembangkan soal yang ini, keterbagian, kan soal keterbagian ya, itu ada banyak sekali. Satu soal itu kadang bisa sampai 10 sampai 20 soal gitu ya, yang bisa kita kembangkan dari soal yang ada. Makanya sebenarnya paling mudah kalau kita mengembangkannya dari soal olimpiade yang ada ya. Kemudian contoh yang berikutnya, ini soal IMSO. Soal IMSO tahun 2007. Ya. Nah, soal IMSO tahun 2007. Soalnya adalah soal cerita, bentuknya soal cerita. Ya. Kelemahan peserta didik dengan soal cerita itu adalah
Yang pertama di pemahamannya. Dengan membaca, mereka belum tentu paham apa yang diketahui di dalam soal itu. Bisa jadi pemahaman mereka salah. Tidak seperti apa yang dimaksud oleh penulis soal. Ya. Nah, sekarang dari soal yang ada ini, yang diketahui apa? Dibuka saja mic-nya Bapak Ibu. Ini kalau mau menjawab silakan. Yang diketahui apa dari soal ini? Yang diketahui adalah populasi ini ya. Di sini ada 2 daerah gitu ya. Ada 2 daerah. Paling mudah sebenarnya pakai gambar gitu ya. Ini di hutan A, ini di hutan B. Gitu. Nah, di hutan A itu populasi burung itu mengalami penurunan 120 per tahun. Sementara di B itu mengalami kenaikan 80 per tahun. Gitu. Nah, di tahun 2000, yang kita punya data tahun 2000, di A itu ada 7.340. Ya. Kemudian di tahun 2003, di B itu jumlahnya 4.200. Ya. Ini jumlahnya yang lebih besar yang mana nih? Tapi tahunnya beda ya. Yang lebih besar di A. 1.340. Di B-nya 4.200. Nah, pertanyaannya adalah tahun berapa banyaknya burung beo di hutan B mulai melebihi jumlah burung beo di hutan A. Gitu ya. Nah, kalau dengan problem seperti ini, yang paling mudah adalah kita membuat tabel. Karena di sini kalau kita bikin tabel gitu ya, di tahun yang sama, ini tahun 2000, katakanlah mulai 2000, di sini 2001, 2002, 2003. Nah, 2003 di hutan B itu 4.200. Dia mengalami kenaikan. Kalau mengalami kenaikan berarti ke sini berarti mundur kan? Ya. Mundur 80. 4.120. 4.040. Gitu ya. 4.000 berapa nih? Sorry. 80 berarti 3.096. 4.960. Ya. Yang ini 7.340. Dia mengalami penurunan. Ini turun nih. Turun terus. Sorry, salah ya. 3.000. 3.000 ya ini ya. 3.000. Yang ini mengalami penurunan menjadi 7.220, menjadi 7.100, menjadi 6.000 berapa? 980 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini paling mudah kita menggunakan tabel kan. Nah, ini tabel yang sudah ini
mulainya dari 2003 di situ. Nah, ternyata tahun 2017 banyaknya burung beo di Taipei lebih banyak 2017. Ya. Ini masih sedikit nih, selisihnya cuma 10 di sini. Ya. Di tahun 2017. Nah, untuk pengembangan ini kan soal cerita. Soal cerita kan? Tentang apa sih? Tentang pertambahan ya. Yang satu pertambahan, yang satu pengurangan. Ya. Bisa saja ini disamakan dengan kecepatan. Yang satu semakin cepat, yang ini semakin lambat kan gitu. Ya. Jadi kita bisa ganti konteks sebenarnya. Ganti konteks. Konteksnya saya ganti. Ya. Misalkan saya ganti mengendarai sepeda gitu ya. Dari A ke B yang berjarak 50 km melalui jalan yang sama. Andi berangkat pukul 10 dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Bani 30 menit kemudian, tapi kecepatannya lebih tinggi, 70 km per jam. Pukul berapakah Banu akan tepat menyusul Andi? Kalau tepat itu artinya apa? Kalau di sini tepat menyusul, berarti kan posisinya sudah lebih besar, gitu ya. Tepat menyusul berarti sama, posisi sama di mana, gitu ya. Di sini. Nah, ini kita bisa samakan dengan soal yang tadi karena secara teori matematisnya sama, cuman konteksnya saja yang beda. Ya. Nah, bisa jadi kita merubah konteksnya dengan jumlah penduduk. Itu ya, pertambahan jumlah penduduk perbandingan. Kalau tadi kan jumlah penduduk juga sama. Cuman yang tadi penduduknya adalah penduduk hewan, sekarang penduduknya manusia. Ya. Tapi pola pengerjaannya sama. Nah, contoh yang berikutnya ini diambil dari soal OSN tahun 2018. Gitu ya. Segitiga ABC, PQR adalah siku-siku sama kaki dengan AB sama dengan BC sama dengan PQ sama dengan QR. Ya. Yang ditandakan adalah perbandingan luas daerah yang diatur pada segitiga ABC dan PQR. Ini kan sebenarnya luasnya sama nih. Ya. Ini kan luasnya sama kan? Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per berapa? 6 per 9 ya. Luas ABC. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dari 15. Luas ABC. Jadi ini dibanding ini. Nah, sekarang modifikasinya seperti apa? Nah, kalau geometri begini, ini kan perbandingan luas ya. Nah, mungkin saya ganti. Ini kan di sini 4. Ini dibagi, yang ini juga dibagi 4. Yang ini bagi 3, ini bagi 3. Bisa saja modifikasinya, yang ini saya bagi 3, ini mungkin bagi 2. Yang ini bagi ini, mungkin ini bagi yang lain. Jadi pembagiannya nggak sama. Ya. Atau ini yang paling mudah lagi gambarnya sama, cuman yang ditanya adalah luas daerah yang tidak diaksir. Ya. Atau bisa juga menggunakan persegi seperti ini. Ya.
perbandingan luas. Ya, ini kalau kita lihat, ini kan luasnya sebenarnya sama ya. Segitiga-segitiga ini kan luasnya sebenarnya sama. Jadi dari lihat gambarnya saja sebenarnya sudah ketahuan. Nah, untuk tipe pengembangan tipe 2, ada dua soal di sini yang saya berikan. Ini soal INSO tahun 2018. Ada 2 soal. Nah, coba Bapak Ibu buat pengembangan soal berdasarkan soal INSO yang ini. Mungkin bisa saya share dulu di ini ya. Terima kasih Bu Kita atas materi yang disajikan. Dari pemaparan materi yang disajikan oleh Bu Kita, izinkan saya untuk mencoba merangkum beberapa hal yang mungkin dapat kita pahami bersama ya. Di antaranya adalah terkait dengan pengembangan soal Olimpiade Matematika tingkat sekolah dasar ini. Pada taksonomi Bloom, dimensi proses kognitif untuk tipe soal rutin yakni mengingat, memahami, dan mungkin sedikit yang mengaplikasikan atau yang C3. Sedangkan untuk dimensi proses kognitif untuk soal Olimpiade itu biasanya berupa tipe yang mengaplikasikan, menganalisis, kemudian evaluasi, dan membuat. Nah, untuk metode pengembangan soal Olimpiade sendiri itu, di sana ada 2 tipe. Yang tipe pertama itu adalah kita punya soal rutin, kemudian kita modifikasi sehingga menjadi soal Olimpiade. Adapun tipe yang kedua yaitu kita mendapatkan dari soal Olimpiade yang sudah ada, lalu kita modifikasi soal Olimpiade tersebut sehingga kita mendapatkan soal Olimpiade yang baru. Itu. Untuk agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ibu kita, silakan disampaikan pertanyaannya dan jangan lupa untuk menghidupkan mikrofonnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui fitur chat. Jadi tinggal Bapak Ibu ketikkan nama, kemudian asal instansi atau sekolahnya, kemudian pertanyaannya diajukan. Kalau saya lihat di chat room, itu ada dari ini Bu, dari Bapak Bahtiar Rifai ya. Ibu mohon maaf, tolong jelaskan konsepnya dulu Bu untuk pengembangannya itu sendiri. Kalau kita sudah paham konsep awalnya. Seperti itu pertanyaan dari Bapak Bahtiar Rifai. Konsep yang dimaksud konsep apa ya Pak Bahtiar ya? Mungkin Bapak Bahtiar bisa menghidupkan mikrofonnya dan menanggapi. Kan Bapak untuk ditanggapi pertanyaannya. Kan ada angka-angka yang ditulis. Itu mungkin dari awalnya bisa disebutkan kenapa bisa dipilih angka 7 atau angka 8, kemudian angka pertama angka ini. Jadi mungkin lebih jelasnya angka dari awalnya. Kalau misalnya ada soal seperti itu, konsepnya seperti ini, mungkin begitu Bu. Karena tadi saya terlambat masuk juga, jadi kurang memahami pas di angka bilangan yang ada A, B, C, D itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bahtiar. Atau mungkin saya izin share screen lagi ya, balik lagi ke yang tadi ya. Silakan Ibu. Oke, mungkin saya jelaskan di sini dari awal ya. Saya punya di sini ada bilangan terkecil ABCD. Sehingga ini 5 angka dan habis dibagi 11. Gitu ya. Nah, kalau ABCD-nya ini terkecil,
maka ini juga akan terkecil. Yang mengakibatkan dia kelipatan 11. Ya. Bilangan 5 angka terkecil. Kelipatan 11. Ini adalah 1, 0, 0, 10. Jadi ABC, D ditambah ABC, ditambah AB, ditambah A, itu sama dengan 1010. Nah, sekarang nilai A-nya kenapa nggak bisa 7? Ya. Coba kita perhatikan di sini. Ya. Ini maksimal itu adalah 999, yang terbesar ya, ditambah 99 ditambah 9. Jadi maksimal ini nilainya berapa sih? Maksimal berapa? 107. 1107. 100. Ya. Kalau ini saja maksimal 1107 dan ini sama dengan 1010, maka ini berapa nih? Ini paling besar, ini berapa nih? Nilai A-nya adalah lebih besar sama dengan, sebenarnya harusnya 9 ya. Tapi di situ 8, tapi 8 nggak mungkin juga. Ya. Kalau ini harus sama dengan 1010, maka ABCD-nya, ini A-nya harusnya lebih besar sama dengan 9. Maksimal 8.930 kita. Oh, sorry. Maksimal berapa, Pak? 8.903. 8.903. Jadi masih bisa ya. Ya. Jadi kurang sama dengan 8.903. Jadi karena maksimal minimal ini, ini minimal, Pak. Minimal, berarti ini besar sama dengan. Mungkin saya hapus dulu ya. Nah, jadi nilai A, B, C, D ini kan paling besar. Bentar. 1010 dikurangi ABC ditambah AB ditambah A. Dan ini itu nilainya lebih kurang sama dengan, berarti ini lebih besar sama dengan 1010 dikurangi 1107. Tadi 890. 8.000. 8.903. Ya. Nah, ini kan lebih besar dari 8.000. Berarti nilai A-nya itu yang mungkin adalah 8, kalau enggak ya 9 kan gitu. Dari sini. Enggak mungkin 7. Karena ABC-nya lebih besar sama dengan 8.903. Nah, ketika A-nya 8, maka kita punya 8 BCD ditambah 8 BC ditambah 8B ditambah 8 sama dengan 1010 gitu, dan seterusnya.
Ini 888 ditambah BCD ditambah BC ditambah B sama dengan 1010. Berarti BCD ditambah BC ditambah B itu adalah dikurangi 888. Ya. Yang itu sama dengan berapa? 1120. Berapa, Bu? 1000. 122. 1122 ya, betul Bu. Nah, sekarang nilai BCD itu berapa? Ini kan paling mentok nih 999 gitu ya. 999 ditambah, nah ini paling mentok nih, tadi udah dihitung nih, paling mentok adalah 1107, padahal ini nilainya 1122, jadi nggak mungkin, ya, nggak mungkin nilainya di sini segini. Nah, jadi ini tidak memenuhi. Sekarang kalau A-nya 9, kalau A-nya 9 saya punya 9 BCD ditambah 9 BC ditambah 9 B ditambah 9. Jadi ini ada 9, 9, 9, 9 ditambah BCD ditambah BC ditambah B ditambah sama dengan 1010. Dan ini sama dengan 11. Nah, sekarang kalau BCD ditambah BC ditambah B sama dengan 11, pastinya B-nya ketemu berapa? B-nya ketemu 0. Karena ini nggak mungkin 1 ya, 1000. Padahal nilainya 11. Jadi 11 sama dengan B-nya sama dengan 0, berarti C ditambah CD ditambah C sama dengan 11. Ya. Berarti C-nya 1, D-nya 0. Gitu. Sehingga kita punya angka 9010. Dari saya itu Pak Bahtiar, masih ada pertanyaan lagi Pak? Ibu mohon maaf sebelumnya saya tanyakan yang angka 888 itu pakai di apa 8-nya dikeluarkan atau gimana ya Bu? Ini kan sama dengan 8.000 ditambah BCD gitu ya. 800 ditambah BC ditambah 80 ditambah B ditambah 8. Gitu. Ini kan saya jumlah nih. 8.000 ditambah 800 ditambah 80 tambah 8. Ini 800, 8.888. Ya. Jelas nggak Pak yang ini Pak? Pas ini ya. Jelas Bu. Oke. Ya. Bagaimana Bapak Bahtiar, sudah jelas untuk pertanyaannya? Baik, kalau begitu ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu. Saya Ada Ibu Ani SIT. Silakan Ibu Ani untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Ibu Lokita. baik, Bu Lokita, ini mau nanya nih Bu, kan kebetulan di sekolah saya itu kadang suka ngebantu anak-anak melatih buat persiapan kayak lomba-lomba yang lebih ke KPM itu loh Bu, yang penalaran, nanti ujung-ujungnya kadang olimpiade juga gitu.
mau minta tips nih Bu, terkadang kesulitan saya selama ngajar ke anak-anak atau ngelatih anak-anak itu untuk anak SD, kadang saya bingung Bu, anak SD itu, misalkan nih kayak yang tadi ada soal pecahan yang dikali-kali bawahnya Bu, saya bingungnya ini, anak ini kadang bisa baca soal, tapi nggak bisa mengoperasikan matematikanya. Jadi kalau menurut Ibu, lebih baik kita ngajarinnya dulu itu ke konsep kayak perkaliannya, atau langsung aja kita kasih soal-soal sampai mereka nanti terbiasa dengan soal itu, Bu. Mau nanya, yang kedua, idealnya untuk yang ikut lomba olimpiade untuk tingkat SD itu, enaknya dari kelas berapa ya Bu ya? Apa 4, 5, 6, apa boleh juga dari kelas bawah gitu Bu? Makasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ani. Untuk yang pertama, sebenarnya kalau soal olimpiade itu kan dari soal rutin pun bisa gitu ya. Dari soal rutin pun bisa. Cuman memang tingkat kesulitannya yang kita naikkan. Nah, apa yang didahulukan? Apakah langsung dikasih soal olimpiade atau dari toolnya dulu mereka harus paham benar gitu. Nah, kalau menurut saya dari toolnya dulu, Bu. Jadi kalau mereka sudah bisa mengoperasikan dengan benar, maka nanti ke belakangnya itu mereka nggak akan salah di situ. Gitu. Karena kalau yang olimpiade itu bukan hanya proses menghitungnya yang di ini. Ya. Proses menghitungnya itu bagian dari soal itu sendiri. Untuk menjawab soal itu sendiri. Nah, kalau di olimpiade itu lebih dari proses menghitung. Jadi proses menghitungnya harus dibenerin dulu. Secara konsep mereka harus sudah benar. Katakanlah perkalian bilangan pecahan, penjumlahan bilangan pecahan, mereka sudah harus paham benar. Gitu. Nah, kemudian baru kita tingkatkan. Nah, sebenarnya ada satu tahap lagi ketika saya mulai dari soal rutin tadi ya. Nah, soal rutin yang ini nih, seperti contohnya yang ini. Mereka harus sudah paham dulu kan. Bisa jadi mereka nggak paham operasi mana yang harus didahulukan. Ya, mereka harus paham dulu nih operasi mana yang harus didahulukan. Ketika ketemu nggak ada tanda kurung di sana. Ya, nah, baru kita beralih. Atau nggak langsung Bu, nggak langsung ke ini ya, nggak langsung ke soal yang tadi, soal yang pengembangan yang ini memang sudah lumayan berat. Gitu. Mungkin ini diberikan seperti ini, nggak tidak langsung ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4 itu yang kosong. 4 gitu yang kosong. Misalkan di sini Ibu Ani taruh nih, di sini pembagiannya yang ditanyakan yang ini. Ya. Mungkin 2 saja, di sininya mungkin ditambah. Ini operasinya selang-seling. Terserah mau ini semuanya dimasukkan atau salah satu. Ya. Gitu. Jadi mulai bertahap. Jadi sebenarnya ada tahapan. Kalau ini kan sudah 4 kotak yang tidak diketahui ya. Jadi mungkin dari mulai 2 dulu, yang 2 sudah diberikan, yang 2 di mereka otak-atik gitu ya. Nah, mungkin kalau sudah 2 mereka udah paham, mungkin bisa ditambah dengan 3 dan seterusnya. Jadi secara bertahap, jadi nggak bisa langsung ini memang gitu. Tapi yang jelas secara konsep mereka harus sudah benar dulu. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah di soal olimpiade itu biasanya kan banyak soal cerita ya Bu ya. Dan itu yang banyak sekali miss mereka mengerjakannya, tapi di
pemahaman soalnya. Ya, di pemahaman soalnya, kadang memahami soalnya salah. Contohnya seperti ini. Saya sering membina anak-anak itu, contohnya soal ini tadi. Nah, soal ini. Ini kan yang ditanya apa di situ? Tahun berapa banyak yang burung beo ya, Bu? Tahun berapa? Mm. Kadang mereka bukan tahun berapa yang dijawab, Bu. Beonya ya, Bu, yang Nah, yang dijawab bukan, yang dijawab bukan B, tahun sekian, bukan A, tahun sekian. Kadang mereka memahami ininya yang apa? Yang beda. Ibu idealnya usia berapa? Saya sudah menulis bukunya. Nah, soal rendah pun bisa, Bu. Dari soal kelas 1 pun sudah bisa dipersiapkan. Tapi dipersiapkannya, kalau dari Olimpiade itu kan sebenarnya melatih berpikir ya. Berpikir logis. Berpikir logis. Jadi dari mulai kelas 1, itu yang bukan tidak ya, yang belum kita lakukan di pendidikan di sekolah dasar itu adalah anak-anak itu menceritakan dengan detail. Itu nggak ada itu. Kalau matematika itu ditanya, ini tambah ini sama dengan sekian. Ya. Tidak ditanya kenapa dapatnya sekian, dapat dari mana, prosesnya seperti apa. Itu yang nggak pernah ditanya. Padahal itu adalah salah satu high order thinking skill yang memang harus mereka kuasai, yaitu komunikasi matematis, mengkomunikasikan hasil yang diperolehnya, baik secara lisan maupun tertulis. Gitu. Ya. Nah, soalnya sih mudah, penjumlahan, tapi dapatnya, misalkan anak nih ditanya, 12 kali 5 sama dengan berapa? Sama dengan 60. Semua kelas, satu kelas jawabnya benar gitu ya, 60. Tapi 60 prosesnya seperti apa, tiap anak pasti beda. Ya, tiap anak pasti beda. Dan itu sebenarnya harus digali. Nah, siapa tahu si A ini dapat 60-nya ngelirik temennya. Nah, saya lihat teman saya tuh, Bu, 60. Nah, nggak dapat dia konsep dia dapat 60-nya. Nah, yang satu, Bu, saya jumlahin tuh 12 sampai 5 kali. Dapatnya 60. Oh, saya 60 itu saya kali 10 dulu, kemudian saya bagi 2. Bisa aja. Wah, cerdas banget ya. Ya. Nah, contoh lagi, katakanlah ditanya anak-anak nih, coba 12 kali 9 berapa? Ada yang langsung jumlah, mengalihkan biasa. Oh, saya pakai cara biasa, Bu, pakai perkalian bersusun gitu ya. 12 kali 9, berarti 2 kali 9, 8. Nah, ada pakai cara yang lain, Bu, saya nggak kayak gitu. 12 saya kali 10 dikurang 1. Nah, ternyata 120 saya kurangi dengan 12. Dan itu proses berpikir itu yang harusnya muncul di dalam penilaian gitu ya. Dan itu harusnya diasah dari mulai mereka masih di jenjang yang lebih kecil, yang lebih rendah. Mulai kelas 1 sudah dibiasakan seperti itu. Pertanyaannya bukan what tapi why. Lebih banyak why-nya gitu. Ya. Gitu. Mungkin dari saya itu, Bu Ani. Terima kasih. Makasih ya, Bu. Clear berarti. Udah jelas. Oke, makasih ya. Terima kasih.
kita mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya Bu. Ada dari Bapak Lukman El Hakim yang mungkin akan menanyakan secara langsung. Silakan untuk Bapak Lukman. Baik, terima kasih, Ibu. Ditanya apa? Mohon maaf, Rugi saya. bulu kita. Tak ikut nimbrung bulu kita. Ya. Saya bertanya ini bulu kita. Saya juga pernah melatih Olimpiade. Kadang-kadang anak-anak itu coba-coba. Lalu ada cara-cara mereka yang salah, tapi hasilnya tetap benar. Jadi caranya salah, atau boleh dibilang trik. Mereka menyebutkan juga king solution atau apalah itu. Ketika saya latih caranya ini dari mana, ini adalah king solution Pak. Gitu. Caranya mereka nggak tahu mereka dapat dari mana. Hasilnya benar, namun caranya salah. Secara konsep secara salah. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu dulu kita? Terima kasih. Oke, biasanya trik itu hanya berlaku untuk untuk kasus khusus ya Pak. Ya, biasanya umumnya memang begitu Bu. Oke, untuk kasus khusus saya biasanya coba kotret dulu. Biasanya saya gitu ya, saya kotret dulu mana yang mengakibatkan trik itu nggak akan jalan, gitu. Baru saya berikan kepada siswa. Kalau nilainya, kalau bilangannya saya ganti begini masih bisa nggak? Saya kembalikan lagi, bukan saya mengatakan bahwa itu salah. Ya, biasanya saya seperti itu. Lebih mudah anak-anak itu melihat dengan contoh, gitu. Kalau mereka mengatakan, oh dengan ini untuk soal ini benar, tapi untuk kasus yang lain apakah benar? Diberikan saja. Bapak bisa saja ngotret gitu ya, dicoret-coret. Oh ternyata untuk kasus yang katakanlah hanya kalau lebih besar sama dengan sekian nggak bisa, gitu. Dan itu diberikan ke anaknya lagi. Coba kamu sekarang kalau nilainya diganti sekian masih bisa nggak? Itu triknya Pak. Terima kasih Bu Lukita, Bu Devi. Baik, terima kasih kembali Pak Lukman. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki, mungkin 3 pertanyaan itu bisa cukup mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu peserta workshop kali ini ya. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa seperti itu. Baik, nah waktunya sudah mau habis. Sebelum kami tutup acara ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya sebagai bentuk dokumentasi dari kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian bisa menghidupkan videonya dan mohon dibantu untuk co-host Wibu untuk capture. Baik Bu. Foto bersama. Silakan dihidupkan videonya ya Bapak Ibu sekalian. Masih ditunggu untuk yang belum menyalakan videonya. Ya, boleh. Oke, sudah ya. Mungkin kita foto. Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk berfoto bersama kami dalam kegiatan workshop ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara workshop hari ini telah sampai pada bagian akhir acara. Saya sebagai moderator mewakili pihak penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Ibu kita yang telah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Semoga semua ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kita bersama, dan memotivasi kita untuk terus belajar serta dapat mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan itu kepada peserta didik kita. Akhir kata, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam hal penyelenggaraan workshop ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan, dan berdoa semoga wabah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini dapat segera berakhir dan
kondisi negara Indonesia bisa Amin. ya, dan pihak Wadani dengan Intia selaku moderator undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.